Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin sedikit mempresentasikan tentang konsultasi genetika. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yakni saya sendiri, Nurul Aziza dengan NIM T2019-8047. Yang kedua yakni Dewi Ayu Landari dengan NIM T2019-8052. Yang ketiga yakni Siti Waroatul Tiflia dengan NIM T2019-8059. Yang keempat yakni Nazilatur Rahma dengan NIM T2019-8062. Dan yang terakhir Rifkayanti dengan NIM T2019-8070. Untuk subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, pengertian konsultasi genetika. Yang kedua, siapa yang perlu menjalani konsultasi genetika atau hasil yang akan diharapkan. Dan yang ketiga yakni cara kerja konsultasi genetika. Dan yang terakhir yaitu resiko konsultasi genetika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsultasi berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan atau nasihat, saran, dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Sedangkan konsultan sendiri adalah seorang ahli yang tugasnya menasehati atau memberi petunjuk, memberi pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini yaitu tentang seperti penelitian, dagang, dan lain sebagainya. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mengacu pada suatu studi tentang gen. Genetika mempelajari tentang pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Ilmu genetika berhubungan dengan DNA dan berperan dalam kehidupan manusia, seperti pertanian, obat-obatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsul genetika adalah suatu kegiatan yang bertukar pikiran antara pasien atau penderita kelainan genetik dan konsultan genetik untuk mendapatkan suatu nasihat atau kebaikan mengenai apa yang akan dikonsultasikan tentang genetika. Mungkin cukup itu pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Landari, NIM T2019-8052, akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang siapa yang perlu menjalani konsultasi genetik dan hasil yang diharapkan. Idealnya semua keluarga harus menjalani konsultasi genetik. Namun konsultasi sangat bermanfaat bagi keluarga yang diketahui atau dicurigai memiliki kelainan genetik. Konsultasi genetik juga bermanfaat untuk orang tua yang memiliki anak dengan genetik terkait, atau pasangan yang berencana memiliki anak dan ingin tahu risiko penurunan kondisi genetik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waroatul Tiflia, NIM T2019-8059. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja konsultasi genetika. Orang-orang atau keluarga yang perlu melakukan konsultasi genetika saat ini bisa memanfaatkan jasa konsultasi genetika yang telah disediakan oleh ahli genetika, yaitu seperti dokter ataupun konsultan genetika. Nah, konsultasi genetika itu termasuk salah satu bagian dari konseling genetika, di mana konseling genetika sendiri itu merupakan suatu upaya pemberian nasihat kepada pasien penderita kelainan bawaan atau keluarga pasien yang memiliki kemungkinan untuk menderita kelainan bawaan yang sama.
yaitu menerangkan mengenai apa dan konsekuensi dari penyakit yang akan diderita, kemudian upaya pencegahan yang dapat dilakukan, serta tindakan tepat yang harus dilakukan. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa konseling genetika itu merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pasien dari konselor atau ahli orang yang memberikan saran mengenai kelainan genetika ataupun resiko penurunan penyakit genetika dalam suatu keluarga. Nah, konsultasi genetika itu biasanya dilakukan setelah semua tahapan-tahapan pemeriksaan mengenai genetika itu dilakukan. Artinya begini, tidak semua orang itu bisa melakukan konsultasi genetika. Biasanya orang-orang yang beranggapan atau memiliki resiko kemungkinan untuk menderita kelainan bawaanlah yang lebih banyak melakukan konsultasi mengenai genetika. Nah, jadi sebelum mereka melanjutkan konsultasi genetika secara lebih lanjut, mereka harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah anggapan atau kemungkinan itu bisa terjadi dengan benar adanya. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh seorang pasien yaitu meliputi yang pertama, wawancara terstruktur dengan pasien. Nah, wawancara terstruktur ini merupakan tahapan pertama, di mana wawancara ini merupakan proses tanya jawab dengan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazilatur Rahmah dengan NIM T 2019-8067 akan menjelaskan tentang resiko konsultasi genetik. Adapun resiko yang utama yang ditimbulkan akibat konsultasi genetik yaitu yang pertama, bagaimana si atau pasien ini atau yang berkonsultasi ini menghadapi atau menerima kenyataan bahwasannya dia memiliki kelainan genetik atau tidak, tergantung seseorang yang menanggapi bagaimana, yaitu entah dia berpikir positif atau dia berpikir negatif, dan itu akan berdampak pada perilakunya. Kenapa? Karena bisa berakibat perubahan perilaku yang awalnya dia senang, bisa-bisa dia akan mengalami perubahan perilaku berupa terlalu khawatir yang berlebihan karena terlalu memikirkan penyakit yang dideritanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkayanti Mahathir Fitria dengan NIM T 2019-8070. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari konsultasi genetik. Nah, konsultasi sendiri merupakan kegiatan bertukar pikir antara pasien penderita kelainan atau keluarga yang memiliki kemungkinan untuk mengalami kelainan genetik dengan seorang konsultan genetik untuk memperoleh saran terbaik mengenai kelainan genetik yang tengah dikonsultasikan. Selain itu, dengan konsultasi juga dapat membantu menenangkan pikiran dengan mengetahui apa yang diharapkan dan yang perlu dipersiapkan. Namun juga terkadang terdapat resiko yang mungkin terjadi akibat konsultasi genetik, yaitu kesehatan mental yang kurang baik atau stres akibat kurang siap menerima informasi mengenai apa yang dikonsultasikan, sehingga juga akan mempengaruhi pada kesehatan fisiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.